Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Indri hari ini Selasa 2 Agustus dalam pekan biasa yang ke-18. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Injil yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redahlah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjama jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan masih merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin, ketika Yesus dengan ketergerakan hatinya melihat orang banyak, ia tergerak untuk menyembuhkan mereka. Bahkan lebih daripada itu, memberikan makan kepada mereka. Dikisahkan ada 5.000 pria dan belum termasuk anak-anak dan perempuan diberikan makanan oleh Yesus. Yesus sangat sibuk, pasti kita bisa membayangkan kesibukan yang dialami Yesus. Injil hari ini masih merupakan kelanjutan dari Injil kemarin itu. Ada banyak inspirasi yang dapat kita timba sebenarnya dari Injil hari ini. Tetapi saya tertarik pada dua hal yang mungkin bisa membantu Anda untuk merenungkan Injil hari ini. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa di tengah kesibukan Yesus, ketertarikan atau ketergerakan hatinya untuk membantu orang, ia masih menyempatkan diri untuk berdoa, membangun relasi dengan Tuhan. Dengan demikian, apa yang dapat kita pelajari? Hal yang pertama, bahwa kesibukan, aktivitas kita yang begitu padat tidak pernah menjadi alasan untuk berhenti berdoa. Justru sebaliknya, di tengah kesibukan, di tengah aktivitas yang begitu padat, kita harus mampu memberikan waktu yang cukup, yang meskipun sedikit, untuk membangun relasi dengan Tuhan melalui doa-doa. Yesus yang adalah jalan kita atau pedoman kita, patron kita, telah menampilkan itu kepada kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang juga menarik untuk kita renungkan, yakni sikap Petrus terhadap Yesus. Dikisahkan dalam Injil hari ini, ketika di tengah laut angin sakal mengombang-ambing perahu mereka dan Yesus berjalan di atas air itu hinggap kepada mereka, Petrus mengatakan, "Jika engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air." Dan Tuhan mengatakan, "Mari, datanglah." Dan ketika
Petrus berjalan di atas air dan dekat Yesus, dia menjadi takut karena angin, dia menjadi bimbang, akhirnya jatuh. Ketika dia jatuh, dia mengatakan, "Tolonglah aku Tuhan." Dan Tuhan menariknya dengan mengatakan, "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini hal yang menarik yang dapat kita renungkan pada poin yang kedua ini. Seringkali juga dalam doa-doa kita selalu mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku." Atau "Tuhan, bantulah aku dalam kehidupan ini." Melalui Injil hari ini, ternyata permintaan tolong, meminta tolong pada Tuhan atau meminta bantuan pada Tuhan harus diikuti juga dengan kepercayaan dan jangan bimbang. Seringkali kita berdoa untuk meminta tolong, meminta bantuan, tetapi kita masih ragu-ragu, kita masih bimbang, kita masih mengandalkan kekuatan manusia, kita masih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita masih percaya bahwa tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan Tuhan, saya bisa bekerja. Inilah yang dikritik juga oleh Tuhan dalam Injil hari ini. Ketika kita mengatakan tolong, kita harus memasrahkan sepenuhnya dengan penuh kepercayaan dalam tangan pengasih Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja melalui diri kita dengan kemampuan kita. Tuhan bekerja untuk itu. Semoga Injil hari ini senantiasa membantu kita, saudara-saudari sekalian, untuk berkembang dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.